Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa uswatuna wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhas shaim wa ya ayyatuhas shaimat ibadallah wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh, hamba-hamba Allah terpilih sebagai penerima mandat dari Allah dan Rasul-Nya untuk mengurusi alam semesta ini. Karena dalam salah satu hadis kudusi dinyatakan bahwa bumi ini, alam ini diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Dari iman itulah kita berangkat menapaki kehidupan kita ini sejak awal. Ketika dalam rahim, ketika ruh kita ditiupkan, Allah bertanya kepada ruh kita, Alastu birabbikum? Kita jawab, Bala syahidna. Kata Allah, adakah aku yang menjadi Tuhanmu? Kita jawab, bersaksi kepadamu ya Allah bahwa Engkaulah Tuhan yang akan aku sembah. Setelah pernyataan itu kita terlahir ke alam fana ini, alam musyahadah ini, sesuai dengan fitrah kita masing-masing. Terkadang imma syakira wa imma kafura, menjadi yang bersyukur, terkadang menjadi yang kufur. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba yang selalu bersyukur. Kita isilah kehidupan ini sampai akhirnya. Moga-moga kita bihusnil khatimah nanti mengakhiri perjalanan hidup kita ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemuliaan kita lagi, Allah pilih kita menjadi yang beriman tadi. Tentu pula lah kepada kita dibebankan, dipundakkan, ditugaskan setelah kita percaya, mulai percaya kepada Allah sampai percaya kepada sesuatu takdir baik dan buruk yang itu sudah ketetapan Allah Ta'ala di alam rahim, di alam azali. Kita tidak bisa mengelak, tidak bisa lari dari takdir maupun qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah lagi kita yang beriman diperlengkap lagi
dengan semua peralatan dan perlengkapan hidup ini. Kita beragama Islam. Kita beriman kepada Allah, kepada rukun iman yang 6. Kita berihsan. Kita masuk dalam golongan orang-orang yang ikhlas. Akhirnya dari fase-fase yang kita lalui itu tadi dengan tahapan-tahapan itu, sampailah pada puncak martabat yang tinggi, yang itulah diinginkan oleh semua kita. La'allakum tattaqun, mendapatkan predikat kelas tertinggi, martabatil ulya, tempat derajat dan martabat tertinggi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana dan fasilitas di dalam hidup kita dalam beragama dan keberagamaan kita ini, salah satu jalan menuju takwa adalah perintah puasa yang kita lakukan saat ini. Berbagai khatib, dai, penceramah mengisi tausiah jelang tarawih, dalam istilah kita kultum, kuliah 7 menit. Kalau di subuh, di waktu subuh barangkali kita naikkan dari kultum menjadi kulibas, kuliah 15 menit. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah sudah masuk Ramadan, populer ayat yang kita bacakan di surah Al-Baqarah 183 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dalam ayat ini kita temui siam, bukan saumu. Kalimat berbeda dan memberi arti dan makna yang berbeda pula. As-siyam lebih tinggi derajatnya daripada saum. Kalau as-saum diterjemah bebaskan, hanya pengertiannya puasa yang sifatnya lahiriah saja. As-siyam jamak daripada as-saum. Kompleksitasnya lebih lengkap, memberi makna puasa lahir dan batin. Yang itulah dalam ayat disambung. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, undangan khusus, wabil khusus, hanya kepada orang beriman. Tidak dihimbau dalam awal ayat ini, ya ayuhan nas. Bukan kepada seluruh manusia diundang oleh Allah, diberitahukan oleh Allah, dipermaklumatkan oleh Allah. Bukan kepada seluruh manusia melata di bumi ini, penduduk alam ini. Terpilih hanya amanu. Bukan juga ya ayuhaslamu. Bukan orang-orang yang Islam. Tapi amanu. Karena orang yang berimanlah yang sanggup berpuasa. Maka jangan heran, kenapa yang Islam tidak berpuasa? Karena belum masuk ke dalam iman. Tidak sedikit hari ini kita dapatkan orang yang kuat fisiknya, kuat mentalnya, berilmu, intelek, boleh saja tidak berpuasa. Boleh saja dalam pengertiannya, bukan diabaikan, bukan dibiarkan, bukan bebas dari hukum. Bisa saja karena menurut kehendak hawanya, hawa nafsunya, tidak berpuasa. Makanya syarat sah puasa di antara lain itu kan Islam. Baligh, berakal. Jadi kalau ada saja orang Islam belum berpuasa, ya tentu jawabannya belum Islam dong. Ada yang sudah baligh 47, 53, 62 tahun belum berpuasa, jawabannya karena belum baligh. Banyak tuh. Sudah dewasa, sudah tua bangka, setengah remaja, sudah lebih daripada yang disebut baligh, 17 tahun ke atas. Kalau perempuan sudah sampai batas awal menstruasinya, belum berpuasa, berarti belum baligh.
anak-anak. Maka tidak salah hari ini anak menjadi ayah, ayah menjadi anak. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ketiga, berakal. Banyak toh orang yang intelek, orang yang cerdas, orang yang berakal sempurna, tak berpuasa. Jawabannya belum berakal. Kalau belum berakal, gila. Jadi sungguh, kata Gus Dur, banyak yang tak beres nih. Maka membereskannya itu semuanya hati nurani. Bukan hanya sekadar tingkat hati, tapi masuk ke derajat nurani. Alhamdulillah, inilah tarbiyah di dalam Ramadan. Membereskan yang tak beres di dalam tadi. Masuklah kita kepada kelas as-siyam tadi. Allah jelaskan perintah puasa yang diwajibkan kepadamu, wahai umat Muhammad ini. Sama halnya juga puasa-puasa yang terdahulu diperintahkan Allah wajib di atas mereka. Pada kaum-kaum, umat-umat terdahulu. Hanya saja syariatnya pasti berbeda. Ayo kita coba lihat beberapa perbedaan. Cara, kaifiat kita berpuasa dengan tata cara, kiat, kaifiat umat-umat terdahulu berpuasa. Di antara lain, kalau kita melihat dalam tarikhnya, dalam uraiannya, kalau umat-umat terdahulu tidak sanggup kita contoh puasa mereka. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Dalam urusan salat saja pun kita masih berat untuk melakukannya. 50 kali yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, 9 kali naik turun. Rasulullah bermohon kembali bermunajat untuk dispensasi. Jadi umat Muhammad ini hidupnya penuh dengan rukhsah atau dispensasi. Begitulah kasih sayang Allah kepada kita. Allah tidak memberatkan kita, hanya semampu dan sesanggup kemampuan kita. Umat-umat terdahulu puasanya wisal, bersambung-sambung. Kita di dalam ayat 184 awal ayat yang tadi sesudah disebut la'allakum tattaqun, dengan puasa itu kamu dipastikan akan menjadi yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, puasamu itu, puasa kita ini ayyaman ma'dudat, waktu-waktu dan hari-hari tertentu. Jelas. Ini bedanya dengan puasa terdahulu. Kalau mereka dulu bukan ayyaman ma'dudat, puasa sepanjang hari. Puasa Nabi Daud, Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka, selang-seling atau kelang-keling. Satu hari berpuasa, satu hari berbuka, satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Kita tidak seperti itu. Puasa umat-umat terdahulu wisal, berkepanjangan sampai 40 hari 40 malam. Kita jangankan 40 hari 40 malam, tidak makan. Dalam tempo 12-9 jam saja pun fisik kita lunglai. Begitulah, karena kita ini termasuk makhluk stunting ini jika dibanding dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu, barangkali ya, kalau ada maha guru saya di sini, kalau saya salah mohon maaf, tidak ditemukan stunting. Sudah melampaui luar biasa. Bayangkan saja Nabi Adam berapa hasta panjangnya. Maka tak heran sekali melangkah dari Sri Lanka sampai ke Jeddah. Subhana malikil ma'bud. Makanya kita kalah cepat dengan umat-umat terdahulu. Mereka sekali langkah maju. Kita 1000 langkah tak maju-maju. Karena sulit melangkah. Kenapa? Karena arah langkah kita tidak tepat. Tapi kalau tepat arah langkah kita, insya Allah langkah itu langkah yang berkemajuan. Nah, di mana kita mencari langkah yang tepat? Di saum Ramadan. Di siam ini akan kita temukan langkah-langkah pasti dan langkah-langkah konkret menatapi kehidupan kita ke depan. Kita ulangi di dalam ayat ini, ayyaman ma'dudat. Hari-hari dan waktu-waktu ditentukan, jelas. Waktunya kapan? Syahri Ramadan.
Itu puasa wajib. Karena kita kenal dalam ilmu fikih kita banyak puasa ini. Ada puasa wajib Ramadan. Ada puasa wajib lagi qada Ramadan. Ada puasa wajib lagi nazar, niat. Kalau saya tak jadi dimutasi bulan ini, insya Allah saya berpuasa. Begitu tak dimutasi, bayar terus niat. Kalau saya terpilih dengan suara terbanyak, insya Allah saya berpuasa. Jangan lagi dulu tunggu dilantik. Puasa terus karena alhamdulillah sudah masuk 8 kursi. Puasa terus. Jangan tunda-tunda membayar puasa. Jangan tunda-tunda membayar hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyam ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Puasa sunat contoh hari-harinya Senin Kamis. Waktu-waktu tertentu, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Tasyu'a, puasa Asyura dan lain-lain, puasa Yaumil Bid yang disunat-sunatkan. Ini bapak-bapak ini saya yakin jamaah Nurul Makmur ini mulai dari imamnya sampai ke badan najirnya, alhamdulillah orang-orang yang selalu berpuasa pada ayyam ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Mudah-mudahanlah begitu agaknya kita semua. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, beda dengan umat-umat terdahulu. Kenapa diberikan kelonggaran kepada umat Nabi Muhammad? Kita sambung pada ayat 184, 185. Kalau di dalam 184, man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Nah, umat-umat terdahulu dalam musafir tidak boleh berbuka sesulit apapun, seterik apapun mataharinya. Kita rencana mau ke tempat Tuhan saja pun sudah masuk dalam ukuran musafir, boleh berbuka kalau itu tidak menyulitkan. Karena di ayat 185 Allah menolong kita lagi. Inilah bedanya umat terdahulu dengan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berikan kemudahan kepada kita. Allah tidak bermaksud memudaratkan kita dan menyusah payahkan kita. Cuma saja kitalah dengan jujur yang selalu menyusah-nyusahkan diri untuk beribadah. Kita sajalah terkadang-kadang mempersulit-sulit untuk datang ke masjid. Kita sajalah merasa kepayahan untuk qiyamul lail. Kenapa? Karena sudah terbiasa 11 bulan kita bergelut dan bergulat dengan hawa nafsu kita. Sebulan ini Allah minta bulan khusus, bulan spesial untuk BIMTEK. Bimbingan mental, bimbingan teknik dalam beragama kita. Kenapa terkadang masalah duniawi kita BIMTEK menghabis-habiskan biaya besar, menguras APBK, menguras APBN, menguras APBD. Kita terlompat dan terloncat walau sejauh manapun. Yang terkadang hasilnya minim dalam praktek keseharian kita sebagai abdi negara. Nah, sebagai BIMTEK dalam Ramadan ini kita sebagai abdi agama, abdi Allah, terpanggillah agaknya. Jadi ini kembali yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah senantiasa memberikan kemudahan kepadamu dan tak pernah sekalipun Allah mempersulit kita. Coba kita hayati dalam kehidupan kita. Tanyakan pada diri kita. Tapi dengan jujur kita harus menjawab. Adakah pernah agak sekali saja dalam hidup kita ini Allah mempersulit kita? Coba. Saya yakin orang beriman menjawab. Engkau selalu memberikan kemudahan kepadaku ya Allah. Bayangkan saja. Bumi yang luas tersimpan kandungan rezeki kepada kita semua. Cuma kan diperintahkan kita. Pantashiru fil ard. Bertebaran di muka bumi ini dengan maksud di situ berikhtiar. Ud'uni astajib lakum. Minta. Kapan diminta? Iyyaka na'budu dulu wa iyyaka nasta'in. Ini ada pedoman kita dalam surah Al-Fatihah. Kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamu aku bermohon pertolongan. Ini terbalik. Kita minta tolong dulu. Setelah ditolong Allah,
Barulah kita menyembahnya. Dibalikkan, iyyana nasta'in wa iyyaka na'budu. Kalau itu yang terjadi, Islamnya ini perlu diperiksa kebenarannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan yang diberikan Allah, contoh. Uhillat lakum lailatul siyam rafasu ila nisaikum. Inilah kemudahan kita. Kalau saya katakan tadi umat-umat terdahulu berpuasa sepanjang hari, siang dan malam, mereka dilarang bergaul dengan istrinya pada waktu malam. Kita dipersilakan dengan terhormat, dihalalkan kepada kamu pada malam-malam Ramadan mendekati istrimu. Nah, ini 23 tahun ke atas ini cara mendekati istri itu. Kenapa antum libasul lahun? Kamu itu pakaian bagi perempuan, istri-istrimu. Dan istri itu pakaian bagimu. Oleh sebab itu pakai dengan baik. Jangan pakai terbalik. Contoh pakaian. Baju dijadikan celana. Celana dijadikan menjadi baju. Berarti itu diperiksa dulu akal sehatnya. Halnya demikian beragama. Allah sudah berikan kemudahan tadi. Nah, kalau kita pelajari dalam syariat lain, pada umat-umat terdahulu, mereka di antara umat-umat itu diperbolehkan rafasu ila nisaikum itu, menghampiri mendekati istrinya, ada batas waktu, mulai setelah berbuka sampai sebelum masuk Isya. Kan hajab itu, maafnya berburu-buru lah. Di situ buka, di situ juga membuka. Masya Allah. Begitu indahnya Islam. Ayo hormati Islam. Jangan lecehkan Islam. Disepelekan Islam dengan hawa nafsu kita. Seakan-akan kalah perintah Allah dengan perintah hawa nafsu kita. Akhirnya kita diperbudak. Di kita bayangkan, sejak berbuka sampai pada waktu imsak, silakan, tafadhal. Fa'tu harsakum, datangi. Istri-istrimu datangi. Begitu indahnya Islam. Syariat pada Siti Maryam berpuasanya, selain tidak boleh makan, tak boleh bercakap-cakap, tak boleh berkata-kata. Berkata-kata batal puasa. Kita bebas merepet, ibu-ibu merepet kita sepanjang hari, merepet, puasa tetap sah, tapi yang batal pahala puasanya. Ini bayangkan, umat-umat terdahulu jangankan merepet, membuka mulut saja berbicara, ngomong, mengecek, batal puasanya. Lebih dahsyat kita lagi, bayangkan. Bukan hanya sekedar berkata-kata, sambil lalu pulang ba'da zuhur, pulang ke rumah, manci karoi wang jolai. Ala dapat kau berita, balun, apa? Macam ni kau dah. Habis daging orang ditelannya hidup-hidup. Puasa juga. Ini masih saum, puasa, belum siam. Siamnya itu menahan, semua harus ditahan. Lahiriah wa batiniyah. Lahir dan batin. Mudah-mudahan kita masuk pada golongan as-siyam. Pada tingkat as-siyam, bukan hanya pada sekedar saum saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa perbedaan syariat terdahulu dengan syariat kita hari ini. Indahnya kita lagi, ada qiyamul lail kita. Bayangkan saja jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semalam kita mencoba menyampaikan bagaimana fadilah qiyamul lail di malam ke-6. Itu kan baru satu malam saja. Malam-malam berikutnya, malam-malam terdahulu 30 malam. Jadi kalau puasa kita nanti 29, itu tetap juga sebulan namanya. Jadi terkadang kan ada pula paham-paham ini. Pas puasa kawan 30, yang kita 29. Maka dikatakan kepada yang 29, tamakan bulan. Tidak ada diistilahkan dalam ilmu fikih tamakan bulan. Kapan kita makan bulan? Saya kira mohon maaf Pak PJ juga tak pernah makan bulan. Cuma terima bulanan ada. Sama dengan ketua MPU, tak pernah makan bulan. Cuma alhamdulillah terima 2 bulan sekali, itu biasa. Itu biasa. Itu namanya aturan yang sudah diatur oleh pengatur.
Maka kita yang diatur ini harus patuh. Ulil amri minkum, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jangan digantung ayatnya. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin kamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita bermasyarakat dan dalam konteks kita beragama, semua kita sudah diatur dengan aturan main yang sudah sangat teratur. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah di penghujung ceramah pagi ini saya menghimbau kita semua untuk semakin meningkatkan ibadah kita di dalam Ramadan, karena kita harus berpikir selesai tarawih kita merenung sebentar. Ketika kita akan melaksanakan witir, tarawih sudah selesai. Terbayang oleh kita, ini berpikir di saat antara tarawih dengan witir. Mengapa harus di situ berpikir? Saya ajak untuk merenung tarawih ini entah sekali ini saja yang kita laksanakan. Sekali Ramadan ini saja. Kalaupun ada umur kita, katakanlah di bulan Syawal nanti insya Allah ada, kita masih bisa witir. Karena tidak ditemukan tarawih di bulan Syawal. Kalau ada itu jelas-jelas bid'ah yang paling sesat. Tak ada lagi tarawih di Zulhijjah. Ustaz, kami puasa Arafah, bolehkah kami tarawih? Perlu dipertimbangkan juga pemikirannya itu. Perlu diperiksa. Tak ada tarawih lagi di luar Ramadan. Ini kesempatan. Di dalam Ramadan. Kalau witir sepanjang malam. Mulai di dalam Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah sampai ke Ramadan yang akan datang. 12 bulan itu, malam-malam itu kita berwitir. Kalau bertarawih tidak ada. Maka jamaah yang dimuliakan, jangan perdebatkan tarawih 8 dan 20. Yang harus dipermasalahkan 8 tidak, 20 tidak, 1 rakaat pun tidak. Yang orang beramal 8 kita oceh, itu salah. Agama ini universal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan. Rasulullah contohnya saja dalam beribadah yang itu kita ikut, itu sunnah. Berbeda sunnah dengan sunat. Sunat ketetapan hukum yang ditetapkan dalam ilmu fikih, berpahala mengerjakannya, tak berdosa meninggalkannya. Kalau sunnah perilaku Rasulullah, qaulan wa fi'lan au takriran au waspan, itu yang menjadi sunnah. Artinya apa? Keteladanan pribadi Rasulullah. Cara duduk Rasulullah menjadi sunnah. Cara berdiri Rasulullah sunnah. Qaulan, perkataan Rasulullah sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Kata Rasulullah, pesan beliau kepada kita umatnya, di atas kamu itu sunnahku, ikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Para khalifah atau khulafaur rasyidin, amirul mukminin, semuanya mempraktekkan cara praktek ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-mogalah puasa ini akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Insyaallah Bapak Ibu, kalau sudah bertakwa, sempurnakanlah hidup kita. Karena dalam kalimat takwa ada 4 huruf. Luar biasa itu, maknanya itu menghunjam ke dasar bumi. Menjulang sampai ke Sidratil Muntaha sana. Kalau itu kita punyai. Apa itu takwa? Tanya itu tawadhu, rendah hati. Kalau sudah rendah hati kan mulia. Tak ada yang mendapat pujian orang sombong takabur. Tak akan pernah mendapatkan tempat yang terhormat orang yang sombong, takabur dan angkuh. Tapi orang yang selalu rendah hati, diteladani, disegani, dihormati, dimuliakan, didoakan malah pun rendah hati. Semakin berilmu, semakin rendah hati. Semakin banyak dapat jabatan dan titipan amanah, alhamdulillah bersyukur, semakin terpercaya. Semakin banyak rezeki, alhamdulillah, semakin banyak memberi. Pada hakikatnya orang yang memberi itulah yang punya rezeki. Orang-orang yang menyimpan hartanya bakhil, itu bukan orang yang punya rezeki. Karena rezeki, yang dimaksud rezeki pada hakikatnya adalah
yang kita punyai dan yang kita miliki. Apa itu? Sesuatu yang kita beri, itulah yang kita punyai. Itulah yang kita miliki. Yang kita simpan, itulah yang akan menghabisi. Taqwa, tawadu, khaf, qanaah, merasa puas, cukup, bersyukur kepada Allah dari apa yang diterima. Oh, sekadar ini dulu baru eselon 1. Alhamdulillah, daripada tak ada eselon. Alhamdulillah, sehat. Qanaah, menerima sesuatu dengan ikhlas dan dengan syukur kepada Allah, mencukupkan apa yang cukup, tidak selalu merasa kekurangan. Sudah ada ini, mau yang itu. Sudah dapat yang itu, mau yang iko. Sudah dapat yang iko, mau yang iki. Dan lain-lain sebagainya. Tak pernah berkecukupan, tak pernah puas sampai alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru merasa puas ketika dimasukkan tanah itu ke dalam rongga mulut kita nanti di dalam kubur. Disasakkan malaikat dulu waang rakus dengan harta. Nah, diambil oleh malaikat gumpalan tanah itu, dimasukkan ke dalam mulut. Sampai seberapa bisalah kita menyuapi tanah. Subhanallah, sedangkan menyuapi berbuka saja pun kita santun. Begitu berbuka, satu kurma hendak pula sekali sosok masuk, dicampur di situ pale, dicampur di situ gudi-gudi sagu, dicampur di situ, sekali campur makan maloyo pasti itu. Maloyo, makanya kulu wasrabu wala tusrifu, ini tuntunan. Makan minum wala tusrif, jangan melampaui batas. Minum sekedarnya, Rasulullah mencontohkan. Kita contoh. Kemudian dalam takwa, qaf tadi qanaah. Kemudian waw. Waw itu wara, terpelihara dari yang subhat-subhat. Sedikit ada ini subhat Ustaz, manfaatkan untuk hasanah, boleh. Ya boleh Ustaz, boleh. Menghapuskan kesalahan. Subhat itu kan Allah yang Maha tahu. Yang penting niat kita ikhlas. Ikhlas kita menerima pemberian orang. Kenapa salah rupanya? Macam Ustaz Rusman lah hari ini, mana tahu. Sepulang dari sini dibisikkan Adinda PJ. Saya wara Ustaz, saya ingin mentes wara abang. Ini bang kata. InsyaAllah saya terima dengan ikhlas. Wara, terpelihara dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian ya, takwa, ya-nya yakin, optimis, yakin. Yakin kita ibadah diterima Allah. Jangan ragu-ragu dalam beribadah. Kalau ragu-ragu ditolak pasti mardut. Jadi amalan macam mana yang akan diterima Allah? Amalan yang diyakini sepenuh keyakinan bahwa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yakin subuh kita ini dan puasa kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf karena waktu jua. Kalau tidaklah karena waktu ini, saya sampai waktu duha pun siap ini berdiri. Apa payahnya? Semakin banyak berbicara, tentu semakin banyak pendapatannya. Artinya pendapatan pahalanya. Ini jangan salah interpretasi. Semakin banyak berbuat, semakin banyaklah kebaikan yang kita petik. Betul kan? InsyaAllah mudah-mudahan silaturahmi kita pagi ini akan semakin menebalkan ukhuwah kita. Semangat kecintaan kita sesama kita, cinta kepada agama, cinta kepada negara, cinta kepada negeri ini. Dan inilah yang mengantarkan kita untuk hidup sejahtera fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lo datang loh. Alhamdulillah. Ya. Hari Jumat itu kan Abu. Iya nak. Pak Dandam kan? Oh datang. Ya, Insyaallah.